Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk teman-teman, yaitu tanaman yang ada di perkarangan 3 x 3 meter ya. Ini tanaman yang saya tanam adalah jagung. Jagung ini jagung manis. Dan ini adalah testimoni menggunakan pupuk eh, POC teman-teman ya, dari bahan gulma. Seperti ini hasilnya, bisa dilihat ya, batangnya besar, pertumbuhannya pun juga baik. Dan ini adalah kucenya teman-teman, yang 2 hari yang lalu saya pangkas ya, saya petik ataupun saya panen, semua sudah tumbuh dengan baik. Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan pada teman-teman ya tentang tanaman jagung. Nah, jagung yang ada di perkarangan belakang rumah ini itu sudah saya testimoni menggunakan pupuk POC dan juga kemarin KCL ya. Dan tanaman cabai juga ya. Ini adalah cabai yang saya semprotkan menggunakan pupuk KCL organik dari bahan gulma, karbit dan juga cangkang telur ya. Dan pupuk POC sebagai katalisnya. Tuh. Dan ini adalah sawi ya, kangkung yang baru saya tanam 5 hari yang lalu sudah tumbuh dengan baik. Ini ya teman-teman ya. Nih hasilnya baru 2 hari setelah pengaplikasian pupuk KCL. Tuh, seperti ini, buahnya pun banyak ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini bukan hanya tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah teman-teman ya, melainkan saya juga menguji coba tanaman jagung ya, terutama jagung Madura ya. Jagung Madura ini kan di habitatnya hanya kecil ya, 1 meter kurang ya, tapi ini saya tanam di dataran rendah, lebih tepatnya di Kalimantan. Seperti apa hasilnya nanti ya, saya akan kasih tunjuk di akhir video teman-teman, gimana pertumbuhannya ya, yang baru sekitar 1 minggu setelah tanam jagungnya. Nanti akan saya kasih perlihatkan pada teman-teman ya. Nah, karena apa? Kenapa saya menanam jagung Madura? Dulu pernah ya di perkarangan ini teman-teman ya, itu saya tanam jagung Madura, itu tingginya sampai 3 meter tuh ya. Oke, bisa dilihat sawinya sangat besar-besar teman-teman, hanya menggunakan pupuk POC ya. Tidak ada campuran apapun ya. Dari gulma, sisa tanaman, sisa daun sawi yang tua, daun bawang yang tua, itu saya kumpulkan, saya bikin pupuknya. Nah, pupuknya sudah berumur sekitar 3 tahun kurang sedikit teman-teman ya. Tuh. Oke, bisa dilihat ya, ini adalah testimoninya. Jadi tidak perlu menggunakan alat pengukur, ini sudah terbukti teman-teman, dari tanaman itu sudah kelihatan bagus, kimo-kimo untuk tanaman sayur ya. Untuk cabai ya boleh dilihat ya, cabainya tadi buahnya juga banyak sekali. Nah, untuk jagung juga pertumbuhannya juga bagus ya, boleh dilihat tadi hanya 1 batang, itu sebagai uji coba saya, sebagai testimoni saya. Oke, saya akan petik daun bawangnya teman-teman ya. Nah, untuk daun bawang ini saya budidayakan juga secara alami, tidak menggunakan pupuk kimia apapun ya, hanya POC saja teman-teman. Tuh. Ada yang baru tanam juga, nanti di video selanjutnya akan saya perlihatkan ya, seperti apa pertumbuhan daun bawang yang baru tanam. Tuh. Jadi di lahan 3 x 3 meter ini saya lengkapi ya teman-teman ya. Ada kenikir, ada seledri ya. Seledri itu untuk apa dan kenikir untuk apa? Untuk obat juga teman-teman ya. Sebenarnya obat yang paling mujarab itu adalah apa yang kita makan teman-teman ya. Tapi kalau kita makannya semua racun ya pasti akan menjadi penyakit. Makanya kenapa saya senang sekali berkebun itu secara alami, secara organik ya. Karena yang saya tanam adalah obat itu teman-teman. Oke, jadi tidak lupa ya, bagi warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan, mulai sekarang dimanfaatkan untuk menanam sayur, agar teman-teman ya yang menanam di perkarangan secara alami itu bisa sehat ya. Oke, tidak sehat saja teman-teman, kita bisa memetik sayuran segar sekaligus tuh ya. Nah, ini hasilnya hanya dua rumpun daun bawang saja teman-teman, tapi hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, cukup lah untuk dikonsumsi secara keluarga ya. Tuh.
Nah, di lahan 3x3 meter ini tujuannya apa? Tujuannya juga testimoni, juga sebagai sumber makanan yang setiap hari saya makan, teman-teman ya. Jadi ada sawinya sangat gimoy-gimoy, sangat besar-besar, hanya menggunakan pupuk POC ya. Jadi pupuk itu sebenarnya hal yang sepele ya teman-teman ya. Nah, untuk bertani secara organik, bertani secara alami, itu yang paling penting itu adalah kesehatan tanah. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman hasilnya untuk daun bawangnya ya. Tuh, sangat luar biasa ya. Jadi memang saya petiknya itu tidak saya cabut, melainkan daun bawangnya saja. Langsung saja ya, ini jagungnya teman-teman. Nah, jadi ini ya tanaman yang ada di 10 x 5 meter. Nah, oke, nanti akan saya kasih tunjuk teman-teman ya, yaitu tanaman jagung maduranya, gimana pertumbuhannya. Dan ini adalah daun bawang yang saya kembangkan lagi di lahan 10 x 5 meter teman-teman ya, tumbuh dengan baik ya. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, saya tumpang sari, di sini ada cabai teman-teman. Tuh. Ya, cabai. Nah, saya di sini bibit itu tidak pernah beli ya teman-teman ya, saya kembangkan sendiri untuk bibitnya. Nah, saya kasih tunjuk yaitu tanaman jagungnya. Jadi ada yang saya tanam di polybag ya. Di polybag ini saya bikin yaitu dua jenis. Ada tanaman jagung madura dan jagung manis. Nanti akan saya kawin silangkan. Tujuannya saya bikin benih sendiri ya. Kenapa harus jagung madura dengan jagung manis? Karena jagung madura tahan terhadap penyakit, tahan terhadap hama teman-teman ya. Nah, ini adalah jagung madura yang sudah tumbuh teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Dan saya kembangkan di lahan dataran rendah di daerah Kalimantan. Seperti apa? Biasanya sih bisa tumbuh sampai 3 meter teman-teman kalau di sini ya. Tapi nggak tahu juga di lokasi ini, di lokasi yang baru di 10 x 5 meter ini saya menggunakan metode full organik, tidak menggunakan obat kimia ataupun pupuk kimia teman-teman ya. Dan ini jagung yang sudah tumbuh ya. Nah, ada yang tidak tumbuh itu karena apa? Karena diserang oleh hama jangkrik teman-teman, dimakan oleh jangkrik, jadi tidak tumbuh ya. Nih pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya. Umurnya baru 1 minggu ya, ini baru 1 minggu tuh. Jadi gini, nah ini makan oleh jangkrik, ini bisa dilihat ya. Tuh, ini jagungnya. Ya, dikorekin jangkrik teman-teman. Tuh. Sebenarnya kalau tumbuh dengan baik ya. Nah, ini belum saya pupuk teman-teman ya. Nah, rencana yang saya aplikasikan pupuknya adalah pupuk POC ya, pupuk dari apa yang ada di sini saya proses, saya bikin pupuk. Nah, nanti akan saya pupukkan oleh jagungnya ini tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, untuk jagung madura ini sebenarnya teman-teman ya, itu tingginya kalau di habitatnya sana di Madura itu tingginya 1 meter tidak sampai teman-teman ya, 1 meter tidak sampai. Tapi dulu saya pernah mencoba testimoni 1 batang jagung madura itu bisa 3 meter tingginya teman-teman. Nah, itu pun baru memasuki fase generatif, baru 3 meter baru memasuki fase generatif. Nah, ini saya akan kasih tunjuk juga pada teman, saya buktikan ya. Di sini saya tanam jagung madura, nanti seperti apa hasilnya ya, ikuti terus ya untuk pertumbuhannya teman-teman ya. Ini baru umur 1 minggu. Nah, seperti ini tuh, bisa dilihat ya, tumbuh dengan baik. Nah, keunggulannya jagung madura adalah tidak pernah terkena bule teman-teman di situ ya. Beda dengan hibrida. Kalau hibrida memang rentan terhadap bule tuh. Nah, sebenarnya di sini ya rencana juga saya akan kawin silangkan menggunakan jagung manis ya. Tapi kalau melihat keadaan seperti ini ya, tuh bisa dilihat baru saya ini sebenarnya juga jagung manis juga ya, saya sulami ya, kalau bahasa Jawanya saya sulami menggunakan jagung manis tapi dimakan oleh jangkrik lagi. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hama jangkrik itu mudah ya, cuman di sini tidak ada teman-teman ya. Kalau kita pagar keliling ya,
itu pasti tidak ada hamanya. Tapi yang buat magar inilah yang tidak ada. Makanya saya tidak mengada-ngada, apa yang ada saja dulu ya. Nanti kalau memang sudah ada cara lain ya saya pagar seperti itu. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan tentang jagung Madura pertumbuhannya dengan baik sebenarnya teman-teman ya, karena ada sedikit masalah yaitu di hama jangkrik ya, tidak masalah, yang penting ada pertumbuhannya bagus seperti ini. Oke, itu saja teman-teman ya saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.